Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita Salam mulai sejahtera bagi pembahasan yang kita pertama, semua. Di sini yaitu saya akan tentang mempresentasikan integrasi materi Timur tentang Timur. Timur Timur integrasi merupakan kawasan Timur-Timur yang termasuk dan dalam dampak gugus kebijakan Pulau politik Timur di serta Nusa Tenggara Timur. ekonomi Kawasan masa Orde ini Baru. dulunya merupakan daerah jajahan dari bangsa Portugis. Pasca peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dan perundingan tentang wilayah Indonesia dengan Belanda, kawasan Timur Timur tidak masuk sebagai wilayah Republik Indonesia. Hal tersebut karena wilayah Timur Timur masih berstatus sebagai daerah jajahan Portugis. Runtuhnya kekuasaan Portugis atas Timur Timur terjadi sekitar tahun 1974 karena berkembangnya revolusi bunga dan revolusi Anyelid. Dalam buku Hari-Hari Terakhir Timur Timur, sebuah kesaksian tahun 2003, karya Zaki Anwar dan kawan-kawan, revolusi bunga merubah rezim Portugal dari kediktatoran otoriter menjadi demokrasi praktis. Revolusi bunga juga berdampak pada Timur Timur sebagai daerah jajahan. Pada Mei 1974, pemerintah baru di Portugal memberikan izin pendirian partai politik untuk menentukan masa depan bangsa Timur Timur melalui referendum yang akan dilaksanakan pada 13 Maret 1975. Referendum tersebut meliputi 3 pilihan, yakni menjadi daerah otonom dalam Federasi Portugis. 2. Menjadi negara bebas dan merdeka. 3. Menjadi bagian dari Indonesia. Muncul 3 partai politik di Timur Timur dengan pandangan politik yang berlawanan, yakni Kudeta, Fretilin, dan Apodeto. Persaingan antara 3 partai tersebut menjadi konflik yang berkepanjangan dan mengharuskan masyarakat sipil mengungsi ke wilayah Indonesia. Oke, selanjutnya yaitu dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Masa Orde Baru itu sendiri adalah masa pemerintahan yang berlangsung di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang menggantikan kepemimpinan Presiden Soekarno. Masa pemerintahan ini berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998 dan menjadi salah satu sistem pemerintahan paling lama yang bertahan di Indonesia. Di masa ini lahir juga beberapa kebijakan. Selama 32 tahun masa kepemimpinan Presiden Soeharto, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses berjalannya negara Indonesia, mulai dari kebijakan politik maupun ekonomi. Seperti apa dampak kebijakan politik dan ekonomi yang ditempuh pada masa Orde Baru ini? Sedangkan dari sisi ekonomi, pemerintah mencanangkan program rehabilitasi ekonomi Orde Baru yang berlandaskan pada TAP MPRS nomor XXII dari 1966 yang mengharuskan masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain termasuk politik. Guna mewujudkan perbaikan ini, maka pemerintah berusaha untuk mengatasi dampak dari hiperinflasi dan menyusun APBN, serta mengurusi hutang luar negeri dan mencari sumber hutang baru dengan bunga rendah agar bisa melakukan rehabilitasi dan pembangunan ekonomi sampai periode berikutnya. Kebijakan politik dan ekonomi yang ditempuh pada masa Orde Baru ini nyatanya memiliki dampak terhadap Indonesia, di mana untuk dampak kebijakan politik sendiri pada masa Orde Baru dapat terlihat dari beberapa hal berikut ini. 1. Yaitu pemerintah sentralistik yang berarti seluruh pengambilan keputusan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. 2. Kepemimpinan yang cenderung otoriter karena penggunaan pendekatan keamanan. 3. Golkar menjadi alat utama penstabil perekonomian, sementara PDI dan PPP hanya bertindak sebagai pendamping. Di samping itu, dari sisi ekonomi sendiri, yang menitik beratkan kepada perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain, termasuk politik, nyatanya menghasilkan beberapa dampak yang positif, antara lain Indonesia dapat mencapai swasembada pangan pada 14 November 1985
Indonesia berubah dari negara pengimpor beras menjadi negara pengekspor beras. Adanya penurunan drastis dari angka kematian dan angka kemiskinan. Angka pendidikan sekolah dasar yang melicit akibat program SD dan SMP Inpres program ABRI masuk desa.